Lama tak terlihat huru-hara, selegram Denny Syarista kembali mengoceh di media sosial. Kali ini, ia mengomentari soal dokter detektif alias doktif yang disebutnya melanggar kode etik sebagai dokter. Dennis bahkan menuding doktif menerima sejumlah uang terkait konten review skincare di TikTok. Tak hanya itu pula nih guys, Dennis pun belak-belakan menyinggung Nikita Mirzani yang diduga menerima sejumlah uang dari dokter Reza Gladys senilai 4 miliar. Hingga akhirnya membuka kedai mie yang belakangan baru saja launching. Kayaknya sejak gue tinggalkan sosmed jadi tidak baik-baik saja deh guys ya. Muncul aneh-aneh guys ya, perang Bika Ambon lah, saling ngejelekin lah, padahal saling jualan lah. Yang paling parah mah pada jualan skincare lah, ada dokter lah. Yang paling parah sih dokter sih. Dokter kan harusnya tugasnya mulia ya, punya kode etik ya guys ya, oke. Ini paling parah dokter lah, review-reviewin produk orang, terus dia gitu dites-tes, padahal dia sendiri jualan, udah gitu. Ternyata dokternya ada udang di balik bakwan, terus dia gitu tiba-tiba dokternya juga nerima duit 150 JT per SKU. Gue juga mau dapat 150 JT per SKU. Ya kan, review produk, pasti gue bagus-bagusin tuh produk. Kalau gue dibayar 150 JT per SKU ya guys ya, kayak dia. Jangankan tuh skincare gue review, gue makan pakai nasi, ya kan? Gue ayak, gue blender, gue minum kayak jus. Enak banget nih jus, bagus banget. Yang lain mah jelek, ya kagak, yang lain kagak bayar. Yang lain enak banget cari duit zaman sekarang ya guys ya. Terus dia gitu ngata-ngatain, terus ada lagi fenomena ngata-ngatain orang dapat duit 5M cair, langsung dia buka toko bakmi. Gue juga mau. Gue jadi sirik nih, gue juga mau. Gue jualan piyama pagi, siang, malam 24 jam gue live. Baru-baru dapat CM, baru-baru dapat 4 miliar. Dapat rambung gue, iya kan? Rambung iye, sakit kepala iye, utang banyak, lunas-lunas. Itu jualan 24 jam. Gue juga mau ngata-ngatain orang lagi. Siapa tahu ada yang cair. Ada lagi nih yang si dokter review minta bawa terus gitu. Ada lagi nih yang review si dokter itu minta duit 20 miliar ya kan, bawa DPR. Kalau misalkan barang lu nggak kasih 20 miliar, nanti gue reviewnya nggak bagus-bagus. Gue ada kenalan backingan orang DPR. Ini DPR dibawa-bawa. Aduh, mungkin aku sudah terlalu lama meninggalkan sosial media. Enak banget ya, gampang banget ya cari duit sekarang ya. Gue juga mau kayak gitu lah. Jadi mulai besok itu aja kali ya, gue ngata-ngatain orang. Habis itu kalau orangnya udah takut minta duit, cair. Iya kan, langsung dia buka bakso DC, ya kan. Terus DP rumah, ya kan, rumah gue gedong. Pengen cepet kaya gue, bosan pura-pura kaya. Gimana ya caranya? Bisa gak sih kayak gitu? Zaman sekarang bisa kayaknya ya. Kok postingan dia semuanya paid promo ya? Kayak gini ya guys, lihat deh. Tuh. Jadi rata-rata semua postingan yang gue temukan tentang doktif tuh kemitraan berbayar tuh postingnya. Kelihatan nggak di bawah tuh? Ya. Terus ada juga nih konten promosi kreator gitu ya, konten promosi. Terus ada lagi tuh. Ini paid partnership berbayar, ada tulisannya. Gue itu kan kagak percaya buzzer ya. Tapi kalau misalkan berbayar gini artinya dibayar gitu ya, biar iklan gitu kan, diiklanin omongannya. Maksudnya biar apa ya? Gue juga mau dong guys, iklanin dong. Siapapun itu yang bayarin video-video doktif, jadi berbayar gini diiklanin biar rame dengan tujuan apapun, nggak tahu apa tujuannya. Tapi yang jelas gue mau minta dibayarin juga dong buat promoin paid partnership piyama gue, lumayan. Modalnya gede juga tuh ya berarti ya kalau bayar gitu. Semua video diiklanin, mahal ya, berapa duit ya? Itu sama buzzer sama apa beda sih guys? Kalau buzzer itu bukannya komen-komen ya, tapi sekarang kalau bayar iklan gini apa ya namanya ya guys ya? Gue juga mau soalnya buat promoin daster gue. Itu yang bayarin siapa? Coba bayarin dong video daster gue. Aneh-aneh ya zaman sekarang. Gue kayaknya kalau udah terlalu lama vakum, apakah gue harus join kembali ke acara sosial media yang gak jelas ini sekarang? Tak tinggal diam,
Doktif segera menanggapi berita tersebut. Doktif yang terang-terangan diserang Dennis menuding bahwa sang selebgram sudah menerima 100 juta rupiah dari pihak tertentu untuk menyerangnya. Ia pun mengingatkan Dennis agar mencari uang yang halal untuk keperluan anak balitanya, termasuk membeli susu. Doktif menyebut Dennis sebagai buzzer yang dibayar untuk menjatuhkannya. Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga, kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya, buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujur. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower, dapatnya bujurnya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujurnya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ya. Jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, potok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujur. Jangan, kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja, dari dagang daster, dari dagang makanan ya. Yang bener cari duitnya. Ya. Oke. Tak terima, Dennis segera membuat laporan dan melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu 16 Februari kemarin. Ia mempolisikan Doktif dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan ini dibuat Dennis Charista imbas dituding Doktif menerima uang 100 juta dari seseorang berinisial R sebagai bayaran menjadi buzzer. Menurut ibu satu anak ini, fitnahan tersebut dituliskan Doktif melalui sebuah komentar di akun TikTok-nya. Sayangnya nih guys, Doktif langsung menghapus komentar itu saat ingin dibalas oleh Dennis. Dennis Charista juga mengaku tak kenal sosok R yang disebut Doktif sebagai orang yang menjadikannya buzzer. Karena dia udah fitnah gua, dia tuduh gua dituduh jadi buzzer, dibayar 100 juta guys. Padahal gua udah ngarep banget, sampai gua nggak bisa tidur, kebayang-bayang, besok gua dapet nggak 1 juta itu, besok gua dapet nggak ya? Padahal gua udah ngarep banget guys, jangankan 100 juta, sampai 50 juta pun gua terima kalau misalkan beneran ada. Masalahnya dikasih enggak, cair enggak, tapi diomongin, di post-post diomongin sama dia. Terus yang paling gue enek, lu tau apa? Si Doktif ini menurut gue sih dia nggak pantas sih, apalagi dia ngakunya sebagai profesi dokter. Masa dia ngomongin masalah kayak gini aja, dia kemana-mana ngelebar ya, ngomonginnya uang susu anak gue apa segala macem. Kalau misalkan kasih uang cucu anak, kasihnya yang halal ya. Emangnya anak gue kasih susu babi apa gimana sih? Ini dokter sekolahnya di mana sih? Gue mau tanya. Emangnya lu nggak tahu apa dokter Indonesia itu menyarankan kalau misalkan anak masih di bawah 2 tahun itu dikasihnya ASI, bukan beli air susu gitu. Ya kan, dikasihnya ASI kan, rekomendasi kan, semua dokter juga tahu gitu. Pasal apa yang disangkakan? Gue katanya jadi bujang, nanya lagi. Hah? Tapi kenapa pasalnya? Laporan Pasalnya bisa dibaca Kak? Tuh. Pasalnya mana sih? Ini nih, pasal 27. Pasal 27 ITE. LP laporannya boleh dilihatin Kak? Oke, boleh. Nomor gue kan. Dilekukin aja Kak. Nah, Naikin boleh. nih. Pak. Iya, nih Doktif, gue kasih tahu, lu sebagai dokter, lu harusnya pintar dalam berkata-kata. Mulutnya itu digunakan untuk mengobati pasien, bukan untuk ngomongin orang yang nggak penting. Contohnya, ngomongin anak gue, ngapain lu ngomongin anak gue, beli uang susu anak gue terus dilucu-lucu nih, uang cucunya beli halal ya, yang halal ya beli cucunya ya. Iya, itu dokter apaan kayak gitu? Menurut gue sih dokter sih nggak pantas sih. Kalau dokter itu harusnya kan nanyain, kamu suhunya berapa? Kamu lagi sakit ya? Apa segala macam. Ini anak gue dibecanda-becandain, beli uang cucunya yang apa? Pakai uangnya yang nggak halal apa segala macam. Terus udah gitu segala macam, si Ria Ricis, gamisnya dikomen-komenin sama dia. Terus apalagi tuh si DP
DP segala macem semuanya dikomen-komenin. Si DP juga jadi toksik, terus Bunda Maya juga dikomen-komenin. Tenang aja, dulu gue sama DP juga nggak belain DP, gue juga berseteru, tapi kali ini gue bela DP. Karena menurut gue ini udah keluar jalur nih, iya nggak cocok dokter ngomong gitu. Terus kayak gitu kalau sama Bunda Maya padahal cuma menanggapi tentang skincare, langsung tuh digiring-giring opini, langsung tuh sama dia tuh. Menurut gue nggak pantas sih dokter kayak gitu sih. Terus Uya juga diserang-serang tuh sama dia tuh, cuman karena dia ngundang si SS ke podcast. Padahal kan si Doktif juga diundang juga ya, sama-sama diundang ya. Langsung dibilang katanya belain dia, padahal dua-duanya diundang. Menurut gue sih udah kurang jalur, nggak sepantasnya si dokter seperti itu. Terus dia reviewin produk orang, terus dia sendiri jualan gitu. Terus dia sekarang jualan baju, dia jangan-jangan mau saingan sama gue nih. Tapi nggak apa-apa. Yang benar itu kalau misalkan gue nih lihat Doktif nih mau jualan baju nih sekarang, gue doain semoga Doktif rame, bukan nge-reviewin punyanya dia. Gue mah nggak takut, pede, nggak boleh matiin rezeki orang, dosa, ya kan Mbak ya? Nggak boleh matiin rezeki orang. Tapi ini menjadi yang pertama kali nggak sih Doktif menghina anakmu Kak? Atau sudah beberapa kali Kak? Udah, dari adanya pokoknya kejadian dari tanggal 14 ya, 14 ingat banget karena lagi Valentine gitu. Ya, gua nggak ngerti dia, menurut dia emang lucu ya ngomongin uang cucu, beli uang cucu yang halal apa segala macem. Itu kan namanya penggiringan opini kan. Penggiringan opini kalau misalkan gua itu beneran dikira buzzer, ya kan? Udah dikira buzzer 1 juta, dikatain cair enggak, kesel gua, ya kan? Bawa anak pula. Gitu. Di video tersebut waktu dia bilang kayak gitu, apakah menyebutkan belakang nyebut Dennis atau Jadi gini, si Doktif itu kan punya 2 akun. Jadi dia gini kan, gua kan terus dia komen di akun gua. Jadi gini, Doktif itu punya 2 akun guys. Nah terus kayak gitu, akun TikTok ya, dia komen di akun gua. Mungkin dia lupa kali ya, lupa ganti akun dia. Dia komen ngomong uang 100 jutanya itu digunakan untuk belanja apa aja, gitu kan. Nah dia lupa tuh, abis itu kan mau gua pencet reply kan. Gue udah seneng banget nih, gue di komen Doktif nih, jangan-jangan bunga gue mau Doktif approve nih, ya kan, karena bunga gue kan gak ada hidroquinone, nama gamis gue piyama gue gak ada hidroquinone, siapa tahu mau di Doktif approve kan piyama gue buka, udah dihapus sama dia, itu pertanda apa ya dok ya, kenapa itu dok dihapus dok, dokter hilaf, atau salah komen, atau lupa ganti akun, iya makanya guys, kalau misalkan punya akun tuh 1 aja kayak gue, akun gue kan contoh jelas tuh, Dennis Caresta 1 aja, nggak perlu banyak-banyak akun gitu. itu sempat di screenshot? Sempet dong, sempet. Dan itu dijadiin barang bukti ke polisi hari ini? Iya benar, terus kayak gitu, makanya punya akun tuh 1 aja. Terus kayak gitu kalau misalkan lagi emosi, nggak boleh melakukan sesuatu hal yang bertindak gegabah. Lagi emosi tuh tarik nafas dulu 3 kali. Gitu, iya harus tarik nafas dulu biar inget mati gitu kan. Terus kayak gitu kalau sebelum itu tarik nafas dulu baru komen pakai akun, lihat akunnya akun bener apa enggak gitu. Dia nggak salah akun. Ketika dibilang buzzer kan dampaknya seperti apa? Emak gue sampai WA gue tau nggak? Lu ini bener gue terima 100 juta, kan pada minta bagian jadinya, pada gue belum dapet. Iya THR pada minta, gue ditagih-tagihin gue THR gue, katanya udah cair nih, gitu kan semua kan jadi tahu. Gue kan jadi was-was ya. Karena udah pada nagih-nagih disangka beneran gitu. Masalahnya kalau cair beneran mah gue nggak apa-apa, gue nggak mau hari ini dapat 100 juta, lu pada nggak mau nggak? Mau dong. Jangan kan bujang sesungguhnya gue jadi deh 100 juta, kalau gue diskon 50%, 50 juta juga nggak apa-apa jadi bujang deh. Masalahnya udah dikata-katain ke orang segala macem itu, terus tapi nggak ada gitu loh, udah dihina-hina, apalagi bawa anak sih yang paling gue kesel sih. Tapi latar Bener belakang, kata kakak ini tadi, bawa anak paling kesel gue. tapi latar belakang yang akhirnya Doktif menyenggol Dennis itu apa sih? Mungkin pernah ada cekcok sebelumnya atau pernah ada slack atau Kak? Karena awalnya kan semuanya kan ini semuanya kan pada seneng ya sama dia ya. Terus gue tuh gak suka, orang bebas kan berpendapat kan di sosmed. Lu kalau misalkan gak mau berpendapat ya lu diem di kamar mandi aja, gak usah main sosmed, ya kan. Nah terus gue pertama tuh gak srek sama dia tuh, dia komenin si Bunda Maya, karena Bunda Maya cuman masalah komen doang, komen tentang skincare. Langsung dia bilang tuh, Bunda Maya harus berhati-hati ya. Emang kenapa Bunda Maya harus berhati-hati? Emang Bunda Maya mau nyebrang jalan? Kan enggak. Bunda Maya mau ngomong apa aja suka-suka dia. Terus dia bilang gini, tapi karena Bunda Maya gak suka sama saya, jadi saya gak mau skincare-nya Doktif approve. Padahal skincare-nya bagus, tapi saya gak mau Doktif approve. Itu kayak anak SD, beneran deh.
menurut gue itu kayak anak SD ya. Kalau misalkan memang skincare bagus ya approve aja, kalau memang approve-an lu bener. Dan approve-an itu kan udah dilarang. Kalau emang skincare bagus ya approve aja, jangan dibawa-bawa masalah pribadi. Bunda Maya salah apa? Bunda Maya juga nggak butuh dokter approve, udah kaya dia, udah kaya dari sononya, nggak butuh dokter approve juga gitu. Terus sama siapa lagi? Terus dia itu masalah sama DP. Walaupun dulu gue berselisih sama DP, kali ini gue bela DP karena dia udah keterlaluan menurut gue. Terus dia itu yang ketiga masalah sama Uya. Si Uya dibilang pro sama SS apa segala macem, pro SS ya, karena pro si Sela Sautia itu karena si Uya ini undang Sela Sautia ke podcastnya. Padahal kan si Doktif kan juga diundang juga ke podcastnya ya, berarti imbang dong harusnya kan. Terus dari itu yang paling gua nggak masuk akal itu Ria Ricis sih. Ria Ricis itu cuman pakai gamisnya si SS gitu, pakai gamisnya si SS, terus datang, terus dia bilang katanya lu semoga kamu nggak tahu ya bawa agama gitu, semoga kamu nggak tahu ya si SS itu nggak berangkatin si siapa namanya? Bisa Sega. Umroh. Iya, semua juga tahu si SS salah. Ya salah banget ya si SS kayak gitu kan, berangkatin si Sega salah. Cuman kan apa hubungannya sama gamisnya si Ricis, sama baju yang dia pakai? Emangnya si Ricis minta duit dari si Doktif beli gamisnya? Kan nggak ada hubungannya. Keluar jalur, dia kan dokter kan harusnya komenin ya di bidangnya aja, dokter skincare aja, iya kan? Nah, nggak usah komenin gamisnya orang. Kalau mau komenin orang, menurut gua Doktif itu cocoknya jadi komentator bola. Bisa dimulai dari lapangan futsal yang terdekat aja. Itu. Nah, ini dengan dirimu melaporkan sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum, salah satu bukti juga ya dirimu geram sebagai seorang ibu yang bisa dibilang tuh anaknya disenggol juga. Iya, gua sih gemam gitu ya. Gua sih gemam. Cuman gua kan bisa ngajarin Jaden kan. Dan menurut gua ini udah jelas banget sih dia fitnahnya. Jadi ya nggak perlu pengacara lah, langsung lapor sendiri dan nggak dipersulit juga. Mau ucapin juga terima kasih buat Polres Jaksel. Gue yakin sih Polres Jaksel akan menindaklanjuti kalau misalkan kasusnya kecil atau berat secara nyata sih dan adil. Oleh akun Dokter Detektif Centang, ya kan? Digeledah ya sayang, udah dipakai belanja apa aja uang 100 jutanya dari si R. Ya kan? Yuk ketemu di Polres Jaksel yuk, emot cum-cum gitu. R yang dimaksud siapa nih kak? Gue nggak tahu, ya kan, makanya gue tanya siapa. R itu kan banyak, bisa Rasman, bisa Ria Ricis, bisa Rasa Gadis mah gue nggak kenal. Terus kayak gitu mungkin Rahma kali. Rahma itu nama asing SS kayaknya. Menurut tuh siapa? Nggak tahu. Rasman. Tapi seandainya Doktif minta maaf, bakal maafin nggak sih kak? Bakal cabut laporan gitu? Ya minta maaf aja dulu. Dia kan nggak ngaku salah, dia malah bilang ini itu. Terus udah gitu, udah kan, abis itu kan gue klik dihapus komennya. Terus dia ngomong ke orang-orang, terus kan gue bilang kan kenapa komennya dihapus. Terus dia bilang gini nih, jangan halu ya komennya nggak dihapus, tapi komennya lain nih. Gue jelasin biar ngerti gitu kan. Nah, komennya tadi udah lihat ya yang mana ya, jelas ya. Nah yang dia masalahin ini nih, itu kan yang gue masalahin kan, dia bilang ini, kapan ngapusnya Denis, jangan halu ya, beda kan? Beda kan? Sama beda? Beda kan? Iya, yang dihapus yang tadi, yang di akunnya yang tadi. Yang baru ini mungkin kalimatnya apa kak? Bisa disebutkan? Oh, berasa kah? Thank you sayang. Gue nggak tahu kenapa dia thank you sayang sama gue, padahal gue lagi bikin bunga. Bunganya itu bukan buat dia. Beneran, itu pesanan. Terus see you soon, pakai emoticon polisi. Gitu. Biar jelas semuanya. Ini udah gue jelasin. Pokoknya gue udah mendatangi janji sesuai dengan janji ya. Tuh, jangan hapusnya, kapan hapusnya Denis, jangan halu ya, gitu. Padahal dimasang komen yang tadi. Capek kan, muter-muter kan kalau misalnya tanya. Ya udah, gue udah bikin laporan. Gue yakin sih pasti akan ditegakkan masalah kecil, masalah besar. Tapi apakah ada Denis menduga dia mereview gitu tuh dengan imbalan? Iya, sama satu lagi nih, kalau misalkan sampai ada yang bisa kasih bukti, gue terima 1 juta, mana hasilnya gue kasih 100 juta, sama gue beliin cilok 1 kontainer yang bisa kasih gue bukti ada 1 juta itu, gue dapat 1 juta sebagai buzzer ya, gitu, dari yang inisial R seperti kata dia. Terus jadi dokter tuh jangan fitnah, dokter tuh obatin pasien, yang benar aja. Kalau lu mau jualan ya jualan aja, jangan ngipir-ngipirin skincare orang, terus gitu ngatain gue buzzer, yang ada jangan jadi ada, gitu. Ini akibatnya juga nih, ini buat bala-balanya Doktif ya, yang menurut gua belum sadar ya guys ya. Oke, semoga nanti sadar ya guys ya.
Oke, dengan adanya pelaporan ini, nah semua yang keluar dari mulutnya itu benar. Seperti contohnya salah satunya adalah gua. Ini yang buzzer 100 juta. Masih aja kekeh lu bilang gua terima. Gua nggak terima. Gua udah bawa mutasi gua semuanya. Kalau misalkan sampai diterima, laporan mah kagak jadi ya guys ya. Oke. Terima kasih. Dennis nggak didampingi pengacara? Tadi kan bisa yang penting mah editor. Tapi sepakat nggak dok mereview gitu tuh pandangan itu? Ya enggak lah kalau misalkan dengan tujuan apa. Kalau dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat gue setuju. Tapi kalau dengan tujuan untuk menjual skincare sendiri gue gak setuju. Masa gue ibaratnya nih gue nih jual daster, ya kan gue review daster lu jelek ya apa segala macem. Sedangkan gue ini lebih lagi tahu dipuji-puji masyarakat. Nggak etis dong gue review lu kan. Gue kan daster lu jelek apa segala macem. Gue udah tes tadi, udah tes kainnya, udah tes bahannya begini. Kan yang ngetes lu, kalau dites tempat lain sama apa? Belum tentu sama gitu. Gua sih nggak etis sih, menurut gua nggak etis. Udah stop ya kan, BPOM juga udah mengarang kan, stop itu kan. BPOM pun udah mengarang, dan yang boleh menilai skincare itu benar apa enggak BPOM gitu. Kalau misalkan lu ada apa-apa masalah skincare ya lu ngadu aja sama si Uya ngadu DPR kan disampaikan kan, semuanya kan disampaikan sama si Uya kan gitu kan ke DPR. Ya, betul ya, untuk kemarin DC ya, inisial DC datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Kemudian untuk LP yang sudah diterbitkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yaitu LP 583 Romawi 2 2025 Polres Metro Jakarta Selatan hari Minggu tanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang korban atau yang melaporkan adalah inisial DC, terlapor adalah akun DD yang dilaporkan di pasal 27A Junto 45 Undang-Undang ITE, yaitu pencemaran nama baik ya, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda 750 juta. Oke, artinya bukti-buktinya lengkap ya Bu? Ya, kemarin DC datang ke Polres Metro Jakarta Selatan melampirkan juga bukti ada di situ dengan fotokopi ya yang jelas dari akun yang tersebut. Ya. Itu berapa akun yang dilaporkan? Salah satunya satu akun ya, akun DD ya, inisial DD. Kerugian yang diterima DC sendiri mungkin apa sih akhirnya melaporkan? Ya, kalau yang dilaporkan itu karena di situ akun DD menulis antara lain udah dipakai belanja apa itu yang diduga dilakukan atau yang ditulis oleh akun DD. Namun demikian kita setelah menerima laporan polisi lanjut kita jelas menindaklanjuti. Tapi maksudnya dalam jadi yang tulisan ya bukan video yang dilaporkan ya? Ya, kalau yang sementara itu ada yang di akun ya, ada yang di akun dengan tulisan demikian. Tapi video belum ada. Kalau itu masih di dalam. Itu mungkin bukti-bukti itu apa aja sih Bu selain yang tadi? Ya, kalau sementara itu yang diperlihatkan untuk sementara ini. Namun demikian DC nanti kita panggil bersurat tentunya dengan sah ya untuk klarifikasi. Kita minta keterangan-keterangan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik. Tapi Ibu melihat banyaknya kasus-kasus artis baru kemarin selesai, ini belum selesai juga ya gitu. Sekarang ada lagi, seperti apa sih Bu dalam menanganinya gitu? Ya, kalau ini kita setelah terima laporan polisi dari tentunya warga masyarakat Jakarta Selatan ya, itu jelas ditindaklanjuti untuk tidak memilih mau artis atau orang biasa. Jadi kita tindaklanjuti semua laporan kita terima dan ditindaklanjuti. Waduh, muncul perseteruan panas baru lagi nih guys. Menurut kalian siapa yang bisa lebih dipercaya nih antara Doktif dan Dennis? Yuk tulis komen di bawah ini ya guys.